chance-nya writing bagi yang menang malah nggak ada. Benar kan? Saya lolos octo finals, ya kan? Tapi nggak sampai quarter finals, kalah di octo. Tapi juga nggak bisa ikut writing. Kan sebenarnya jadi blok. Itu mirip negara kita. Yang paling susah tuh orang level menengah ke bawah, terblok. Ya kalau anak-anak miskin bisa dapat beasiswa, benar nggak sih? Kayak KIP itu kan miskin, miskin. Anak-anak dosen kaya juga. Kalau saya ya, miskin juga enggak. Anak-anak PNS tuh kaya juga enggak. Saya membayangkan kalau anak saya terima di UGM fakultas kedokteran yang internasional 40 juta per semester. Nah, masa gosok tiap hari? Nggak bisa. Nah itu susahnya di sana. Maka model blog semacam ini ditawarkan. Writing apakah akan menjadi mata lomba tersendiri? Nanti bapak itu di grup bisa jawab. Karena ada grup itu ada yang entah stalkers atau apapun, itu tanyanya macam-macam. Apakah kalau writing diadakan nanti virus corona bisa hilang? Ada ya? Enggak. I need your input. Apakah writing layak diadakan menjadi lomba tersendiri? Ada yang bisa berdiskusi? Pak Budi, sebagai jurinya. Idenya mau writing kan untuk memberikan kesempatan atau jangan yang kalah arah itu duluan, nggak nganggur, nggak buru-buru pulang, sebagainya, gitu kan. Kemudian ide yang lain juga, ya kenapa tidak? Boleh juga writing skillnya kita cek. Kan? Nah, tapi kan ada juga berbuat waktu kemarin itu artinya tidak bisa ikut. Kita jangan jadi dilematis. Jangan yang tadinya ekstra kok malah jadi masalah. Ya, gitu kan? Yang ekstra jadi masalah, yang utama berjalan. Nah, kalau memang itu jadi masalah, itu hilangkan, kembali ke awal, gitu loh. Karena kalau kita jadi writing, kita juga ada nganggur, kan? Kembali ke masalah pertama. Kita menambah permasalahan. Oke. Tetap dia jadi kesempatan kedua. Kalau kita mengangkat writing menjadi lomba tersendiri, akan ada tujuan awal supaya anak-anak tidak nganggur. Sebenarnya kan gitu kan. Nah, kalau itu berarti ada second level, Pak. Writing diadakan sendiri, masalah nganggur kita carikan kerjaan. Tapi tidak yang berbentuk lomba. Karena kalau berbentuk lomba, hasilnya adalah ketika menang, ini menjadi overwhelming. Dia menang di writing yang harusnya second handed, ya kan? Tapi terbukan dan sebagainya jadi first, yang tidak bisa dinikmati oleh yang tengah-tengah ini kan. Nah maka mungkin saya Pak Imam kemarin tempat diskusi lama sih. Ya jangan lupa, misalnya ada workshop dengan saya atau dengan yang lain, bagaimana how to be good debaters yang bisa di opsional untuk didatangi dan sebagainya. Kalau itu masalahnya apa? Tapi kalau writing diangkat menjadi satu lomba tertentu, apakah ada keberatan dari Bapak Ibu semua atau ada support? Monggo. Ya. Saya kalau divisi mereka itu ada writing mau dijadikan seperti itu bagaimana? Dengan divisi biar lebih kan. Ya sebenarnya juri writing itu ada kemarin. Sudah ada pedomannya ada, mungkin bisa kita tawarkan lagi kan. Jadi dan juri writing, kalau Bapak Ibu nanti jadi juri writing, pekerjaannya jauh sebelum NPO. Bayangan saya pekerjaannya jauh sebelumnya. Kenapa? Karena kita semua penyaring nasional, semuanya bisa mengirimkan karya. Misalnya ada 7 campaign jadi writing 3 orang atau 5 orang. Wah, diumumkan tanggal sekian season. Kita langsung diumumkan mungkin 2 hari sebelumnya, diberi waktu atau 2 jam sebelumnya diumumkan di web Polines atau dimanapun, temanya adalah ini. Silakan submit pada maksimal tanggal ini jam sekian. Dia yang telat langsung coret. Nah,
Itu nanti kaitannya dipikirkan dulu, halamannya dan sebagainya. Setelah itu baru nanti slide landing. Oke, yang masuk berapa? 80. Ini 80 semuanya diundang sesuai dengan kemampuan panitia, nanti koordinasi dengan panitia. Apakah rating yang diundang 5, 10 atau 15? Begitu diundang treatmentnya, artinya kan sudah kerja duluan. Treatmentnya di sini menulis di tempat atau bagaimana? Nanti kan nanti buat preliminary-nya sama final session-nya. Nah itu bedanya. Kalau yang writing banyak sekali penilaian secara soliter sendiri-sendiri dengan guideline. Prinsipnya masih sama. Kalau standarnya nggak dipenuhi bahaya, karena satu juri dengan juri yang lain jadi beda. Sebenarnya Pak Nursalam sudah saya minta ke writer dan beliau sangat kenal. Dengan background akademiknya bisa write. Kemudian kami di ITO Pak Rahmat, ini juga ada scientific writing yang mulia. Kami di sana membuatnya itu online langsung. Kemudian mereka yang diundang itu yang 10 terbesar, kalau nggak salah. 5 terbesar, dan yang 5 terbesar itu sebetulnya mereka tidak datang juga nggak apa-apa. Sebetulnya kalau writing tidak datang juga nggak apa-apa. Cuman mereka disuruh presentasi untuk memverifikasi apakah memang ini ada semacam presentasi. Jadi finalnya itu di presentasi. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke ide awal sebetulnya ketika Pak Noman di Bali itu mengadakan writing, sebetulnya saya sih termasuk orang yang pro pada hal tersebut, karena yang pertama itu meminimasi pengangguran. Jadi artinya cuma kebetulan ya writing itu sebetulnya seperti hiburan. Jadi kita tidak menganggap bahwa kalau dia di RTO kemarin itu writing betul-betul scientific writing yang perlu berbagai macam karakteristik dari scientific writing yang perlu ini dan sebagainya. Nah, tentunya ide kami waktu di Bali itu seperti hadiah hiburan, tetapi mereka sebenarnya keberatan bahwa kenapa writing diakhirkan. Kalau saya sih punya usul, saya nggak tahu. Writing yang kemarin sebetulnya kita anggap bahwa itu kayak lomba hiburan, kayak door prize. Jadi levelnya itu level door prize. Jadi kita menyikapinya itu tidak membawa pikiran akademik yang begitu berat. Sebab writing mereka itu seperti story writing, ya, argumentative writing, kayak writing for fun seperti itu, sehingga kreatif ya, sehingga mereka membawa kebanggaan ketika mereka bawa juara itu dan sebagainya. Kalau menurut saya sih, mungkin bisa dipertimbangkan Pak Rahmat ya, seperti kemarin mungkin juga penamaannya saja tidak writing competition ya, tidak, tapi mungkin seperti door prize for writing for fun misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jani, Pak Rahmat. Saya cerita sedikit kronologisnya gitu. Jadi begitu penutupan NPU 2018 di Poltek Pos Batu waktu itu, mungkin Pak Rahmat masih ingat di kamar kami Pak. Kita berdua sekamar. Kita berdiskusi bagaimana membuat NPU ini lebih berkembang, ke arah yang positif. Itu satu. Kemudian ada kegairahan. Yang berikutnya ada kegembiraan. Kegairahan itu bahwa setelah, karena waktu pemikiran saya ini lombanya di Bali, kampus kami itu sangat dekat dengan GWK, itu jangan sampai ada peserta itu yang pengen kalah gitu, supaya bisa jalan-jalan. Kasian juga kalau seperti itu, jauh-jauh ke Bali hanya untuk jalan-jalan. Padahal kita sudah memenuhinya dengan acara jalan-jalan seperti itu.
kemudian ini juga memberikan kegembiraan. Saya ingat sekali banyak teman itu alasannya nggak ikut debat itu karena anak buah saya masih kalah. Makanya waktu itu saya membuat levelisasi, ada master sama novice. Dan kalaupun tidak masuk di dua kategori ini, itu dia masih ikut kompetisi lagi. Maka saya ingat sekali Pak Budi itu senang banget anaknya itu writing, Bu Maniwati dari Sambas itu bahkan kalau Bapak itu ingat penutupan kita tanggal 1 Mei, tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional itu di kampusnya itu sudah disampaikan bahwa anak kami itu juara mulai meskipun oke, ada di printer dikit, tapi dari sana itu saya berpikir ada aura positif tertentu. Karena tantangan kita mengikuti lomba-lomba seperti ini itu pasti dengan berdahara. Berdahara selalu bilang ngapain ikut begini-beginian kalau toh nggak bisa menang juga. Secara politis dengan menang ya mesti bohong dikit ya lombanya apa, tapi kan itu masih dalam frame NDO. Oh pernah juga juara NDO meskipun ya kita kategorinya apa. Jadi memang itu kemudian yang menjadi dasar saya, maka kemudian saya mengembangkan ada kategorisasi sendiri. Karena kalau saya lihat kan ada tren di non debat itu pesertanya bertambah banyak. Bayangkan kayak kemarin di Bali itu untuk speech itu ada 62 orang peserta. Kalau dipotong 10 aja, berarti akan ada 52 orang yang ngapa-ngapain. Ya, kemarin News Exchange 58, dipotong 10 aja, berarti yang 48 itu nggak akan ngapa-ngapain. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Suruh main egrang nggak mungkin, apalagi suruh main bola. Nah, makanya harus ada tetap klasterisasi lomba seperti itu. Nah, saya setuju dengan Pak Dhani katakan tadi itu, kalau memang kita ingin mengadakan penambahan lomba, mungkin namanya yang diubah. Misalnya yang writing benar-benar akademis sendiri, itu kita bisa namakan misalnya essay essay competition gitu. Nah, kalau yang katakanlah kalah tersebut baru kemudian ke namanya writing. Sehingga yang kembali yang tidak